Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 12, yaitu dari kelompok Kutu, akan mempresentasikan materi mengenai Kutu. Dan adapun anggota kami pada kelompok 12 ini, saya sendiri sebagai moderator. Nama saya adalah Alvin Bontong. Saya Muhammad Rizky Kalapati. Saya Alif Ringga Palevi. Baik, untuk materinya kita akan masuk pada materi pembahasan mengenai Kutu. Baik, untuk pendahuluan, Kutu. Kutu merupakan kelompok serangga parasitik yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan hewan. Sebagai parasit eksternal, kutu hidup dengan menghisap darah dari inangnya, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti iritasi kulit, alergi, dan bahkan penularan penyakit. Dalam mata kuliah parasitologi, dengan mempelajari kutu, itu penting karena peran mereka sebagai vektor penyakit dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Nah, di sini kita akan mempelajari ordo Onoplura. Nah, Onoplura semuanya merupakan ektoparasit mamalia, pemakan darah. Mereka hanya terdapat pada sekitar 20% dari seluruh spesies mamalia placenta dan tidak diketahui pada beberapa ordo mamalia. Mereka dapat menyebabkan iritasi kulit lokal dan merupakan vektor dari beberapa penyakit yang ditularkan melalui darah. Anak-anak tampaknya sangat rentan untuk menarik kutu, mungkin karena rambutnya yang halus. Nah, setidaknya ada 3 spesies dari spesies Onoplura. Setidaknya ada 3 spesies atau subspesies Onoplura merupakan parasit manusia. Nah, kondisi manusia yang dipenuhi kutu penghisap disebut pediculosis. Pediculus humanus terbagi menjadi 2 subspesies. Pediculus humanus atau kutu badan manusia kadang-kadang juga dijuluki sebagai tupai jahitan karena kebiasaannya bertelur di jahitan pakaian, dan Pediculus humanus capitis atau kutu kepala manusia. Tirus pubis atau kutu kemaluan manusia adalah penyebab kondisi yang dikenal sebagai kondisi kepiting. Nah, di sini kita akan membahas Pediculus humanus corporis. Pediculus humanus corporis atau kutu badan mungkin bertelur di rambut dan pakaian inangnya, tetapi sebagian besar telur biasanya disimpan di pakaian. Karena kutu badan tidak dapat melompat atau terbang, kutu ini menyebar melalui kontak langsung dengan orang lain, atau lebih jarang melalui kontak dengan pakaian atau seperti yang terkena kutu. Kutu badan merupakan vektor penyakit dan dapat menularkan patogen penyebab penyakit pada manusia seperti epidemi tifus, demam parit, dan demam kambuhan. Di negara-negara maju, investasi hanya menjadi masalah di daerah miskin, di mana kebersihan tubuh buruk, kondisi tempat tinggal yang padat, dan kurangnya akses terhadap pakaian bersih. Wabah juga dapat terjadi dalam situasi di mana kelompok besar orang terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak sehat. Nah, siklus hidup dari ordo ini, Pediculus humanus, tidak dapat dibedakan secara penampilan dari Pediculus humanus capitis, dan kedua subspesies tersebut akan kawin silang dalam kondisi laboratorium. Namun dalam keadaan alaminya mereka menempati habitat yang berbeda dan biasanya tidak bertemu. Mereka biasa memberi makan hingga 5 kali sehari. Orang dewasa dapat hidup sekitar 30 hari, tetapi jika dipisahkan dari inangnya mereka akan mati dalam 2 hari. Jadi dari ordo ini pada orang dewasa dia bisa hidup selama 30 hari, tetapi ketika dipisahkan dari inangnya dia hanya dapat bertahan hidup selama 2 hari. Nah, kutu betina dapat bertelur sekitar 200 hingga 300 telur selama dia hidup. Siklus hidup kutu badan terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Nah, kita bisa lihat di sini dari gambar yang ada di samping. Nah, penyakitnya berbeda dengan spesies kutu lainnya. Kutu badan dapat berperan sebagai vektor penyakit. Patogen terpenting yang ditularkan oleh mereka adalah Rickettsia prowazekii yang menyebabkan epidemi tifus. Borrelia recurrentis menyebabkan demam kambuhan, dan Bartonella quintana menyebabkan demam parit.
Epidemis tifus dapat diobati dengan dosis doksilin, namun jika tidak dapat diobati, angka kematiannya adalah 30%. Demam yang kambuh dapat diobati dengan tetrasikilin dan bergantung pada tingkat paparan penyakitnya. Jika tidak dapat diobati, maka tingkat kematiannya itu 10 dan 40%. Demam parit dapat diobati dengan doxycycline atau gentamisin. Jika tidak diobati, itu angka kematiannya kurang dari 1%. Dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah pediculus pediculus humanus capitis. Pediculus humanus capitis adalah sejenis parasit pengisap darah yang biasanya hidup di bagian kepala. Itu betina mampu bertelur 6 buah sehari. Telur ini selalu melekat dengan kuat pada rambut. Telur ini juga akan menetas setelah kurang lebih dari 8 hari. Kutu rambut ini sangat senang tinggal di rambut yang lembab. Adapun bentuk dari telur kutu ini mirip seperti biji wijen, akan tetapi ukurannya lebih kecil. Biasanya telur kutu ini menempel pada pangkal rambut orang yang terkena kutu rambut. Penyebab utamanya adalah karena kurang menjaga kebersihan rambut. Rambut tidak pernah keramas atau dicuci dengan sampo. Menggunakan barang-barang yang sudah dihinggapi oleh kutu terlebih dahulu, dan tinggal satu asrama atau satu kamar dengan orang yang sudah terkena kutu rambut. Next. Selanjutnya adalah morfologinya. Kepala sepasang antena masing-masing terdiri dari 5 ruas menonjol dari kepala serangga. Kutu rambut juga mempunyai sepasang mata. Yang berikutnya dada, 6 kaki menonjol dari segmen dada yang menyatu, seperti tipikal Anoplura. Kakinya pendek dan diakhiri dengan satu cakar dan ibu jari yang berlawanan. Di antara cakar dan ibu jarinya, kutu tersebut mencengkram rambut inangnya. Dengan kaki pendek dan cakar besar, kutu beradaptasi dengan baik untuk menempel pada rambut inangnya. Yang berikutnya adalah perut. 7 ruas perut kutu terlihat. 6 segmen pertama masing-masing memiliki sepasang spirakel yang digunakan serangga untuk beberapa segmen terakhir berisi anus dan alat kelamin. Siklus hidup ada memiliki 3 tahap, telur, nimfa, dan dewasa, seperti yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya adalah gejala klinisnya. Gigitan Pediculus humanus capitis juga dapat menyebabkan terbentuknya papul berwarna merah yang terasa sangat gatal, disertai dengan pembengkakan kulit yang berair. Garukan kulit dapat menyebabkan luka infeksi sekunder yang dapat menimbulkan pustula dan kusta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Petrus pubis. Petrus pubis adalah serangga berukuran sangat kecil yang hidup di area kelamin. Dikutip dari Mayo Clinic, ukuran kutu kemaluan atau kelamin yakni sekitar 1,6 mm. Kutu ini mendapat julukan props atau kepiting. Untuk morfologinya berukuran sekitar 1, mm, berwarna coklat atau abu-abu keputihan, terlihat seperti kepiting kecil, berwarna lebih gelap ketika kutu telah menghisap darah. Rasa gatal adalah ciri-ciri yang paling sering dikeluhkan akibat terkena kutu kemaluan. Namun, keluhan yang satu ini biasanya terasa lebih intens pada malam hari. Selain di area kelamin, Petrus pubis juga menimbulkan gatal di area lain tubuh yang ditutupi rambut yang kasar, seperti kaki, dada, ketiak, jenggot, atau kumis, bulu mata, atau alis. Selanjutnya, ya mungkin bisa dilihat pada gambar dari Petrus pubis.
Nah, masuk di ordo Hemiptera, famili Cimicidae, Cimex hemipterus, dan Cimex lectularius. Kutu busuk dikenal sebagai spesies yang meminum darah manusia dan hewan berdarah panas lainnya. Kutu busuk senang tinggal di rumah manusia, khususnya pada tempat tidur. Kutu busuk biasanya tinggal dan bertelur di lipatan tempat tidur kasur atau bantal dan tempat-tempat tersembunyi lainnya. Kutu busuk bisa mengintip tanpa disadari. Biasanya ia akan agresif pada malam hari. Ia akan menimbulkan bekas gigitan yang berupa bentol dan terasa gatal serta panas pada korbannya. Kutu busuk juga suka dengan tempat yang gelap. Serangga parasit ini bisa menimbulkan penyakit ruam-ruam, efek psikologis, dan gejala alergi. Hewan ini beraroma tidak sedap dan sangat menyengat di hidung. Next slide selanjutnya. Untuk morfologi dari kutu busuk, bisa dilihat ciri yang paling menonjol atau mencolok dari Cimicids adalah dorsofrontalnya yang rata. Spesies Cimex dewasa berbentuk oval dan berwarna mahoni. Umumnya memiliki panjang berkisar antara 5,5 hingga 7,0 mm dengan lebar perut 0,5 hingga 3 mm. Betina lebih besar dari jantan. Kepala cimicit berukuran lebih kecil dan silindris, dengan dua mata beraneka segi seperti tombol. Ocelli tidak hadir, antenanya beruas 4 dan disiapkan di antara mata dan celepius. Labium terdiri dari 3 segmen dan seperti pada triatoman di bagian punggung menutupi silet rahang atas dan mandibula. Mereka pada gilirannya menutup saluran makanan punggung yang relatif besar dan saluran ludah ventral yang sangat kecil. Labium memiliki 2 lobus sensorik di ujungnya. Ketika serangga tidak sedang makan, paru atau paru terdiri dari labium bagian mulut yang terkait, ditekuk di bawah kepala dengan ujungnya memanjang ke tengah prosternum. Slide selanjutnya. Pencegahan dan pengendalian dari kutu busuk. Langkah-langkah untuk mencegah investasi cimicit harus dengan sanitasi rumah tangga, menghilangkan tumpukan sampah kertas dan kayu, akan menghilangkan tempat persembunyian dan sarang serangga. Namun ketika investasi terjadi, pemberantasan cimicit memerlukan pengasapan menyeluruh dengan sisa inseksida yang harus disemprotkan pada permukaan tempat serangga merayap untuk mencapai inangnya. Terbukti paling berguna jika dibandingkan dengan hidrokarbon terklorinasi karbonat atau piretrin untuk pengendalian sementara, seperti yang diperlukan oleh wisatawan yang menempati kamar yang terinvestasi selama 1 atau beberapa malam. Berbagai insektisida yang tersedia dalam kaleng aerosol dapat digunakan untuk menyemprot rangka tempat tidur, kasur, dan pegas kotak secara menyeluruh. Penyemprotan pengendalian cimicit di mana tempat orang-orang terganggu oleh gigitan serangga, burung atau serangga kelelawar memerlukan identifikasi dan penghapusan sumber serangga-serangga tersebut. Antara lain kelelawar yang bertengger di loteng atau atap, sarang burung di tepian jendela atau AC, dan burung yang bertengger di cerobong asap, pemusnahan inang, vertebrata yang bukan manusia disertai dengan penggunaan insektisida atau serangga yang lapar akan mencari darah manusia dengan lebih agresif jika inang alaminya tidak ada. Slide selanjutnya. Untuk siklus hidup bisa dilihat di gambar di samping. Kutu busuk berukuran kecil hingga sedang 4-12 mm. Untuk telurnya bulat, pipi dorsoventral yaitu tampak tergencet dari atas ke bawah dan berwarna kecoklatan. Sayap mereka diwakili oleh bantalan sayap yang pendek dan tidak berfungsi. Dan mereka tidak dapat terbang seperti Hemiptera lainnya.
Cimicidae memiliki bagian mulut penghisap serta kelenjar pengharum, metatoraks, dan perut yang menghasilkan bau khas. Baik, untuk ordo Siponaptera itu adalah serangga lateral bersayap dan Holometobola. Terdapat hampir 2.575 spesies. Nah, semua spesies parasit dalam tahap dewasa memiliki mulut yang dirancang untuk menusuk dan menghisap. Sisir dirancang hampir di seluruh tubuh mereka, dan kaki, serta kaki dirancang untuk melompat. Nah, pinjal itu merupakan insekta yang tidak memiliki sayap dengan tubuh berbentuk pipi bilateral dengan panjang 1,5 sampai 4,0 mm, yang jantannya biasanya lebih kecil dari yang betina. Kedua jenis kelamin yang dewasa menghisap darah. Pinjal mempunyai kritin yang tebal, 3 segmen toraks dikenal sebagai pronotum, mesonotum, dan metanotum. Segmen yang terakhir tersebut berkembang, baik untuk menunjang kaki belakang yang mendorong pinjal tersebut saat meloncat. Nah, morfologi dari pinjal itu berukuran kecil dengan panjang 1,5 sampai 3,3 mm dan bergerak cepat. Biasanya berwarna gelap, misalnya coklat kemerahan untuk kutu kucing. Pinjal merupakan serangga bersayap dengan bagian-bagian mulut seperti tabung yang digunakan untuk menghisap darah mereka. Kaki pinjal berukuran panjang. Sepasang kaki belakangnya digunakan untuk melompat secara vertikal. Nah, penyakit yang ditularkan oleh pinjal ini, seperti yang diketahui, pinjal itu hidup dari menghisap darah dari inang yang ditumpanginya. Nah, saat pinjal menggigit kulit dari inangnya, air ludah pinjal akan ikut masuk ke dalam jaringan kulit dan menyebabkan radang serta alergi. Terkadang pinjal juga membawa agen penyakit bersamanya, seperti bibit cacing pita, bakteri Yersinia pestis yang menyebabkan penyakit pes. Selain itu, kotoran pinjal juga mampu menyebabkan penyakit rickettsia jika masuk ke dalam luka gigitannya. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami mengenai kutu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kiranya melalui presentasi yang kami bawakan, ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.